Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 3 Maret 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama penyidik Madya Bidang Berantas BNNP Jawa Barat, AKBP Susiana Suganda SH.MA, dengan topik upaya pencegahan penanggulangan narkoba di lingkungan kampus untuk menuju kampus bersinar atau bersih narkoba. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Epin Saipudin, MPD. Baik, terima kasih Pak Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber AKBP Susiana Suganda, SH.MH. Terima kasih Bu Susi yang sudah menyempatkan hadir di acara Studium Generale pada pagi hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak karena kebetulan pengampu Studium Generale ini laki-laki semua, Bu Susi. Tadi sudah hadir bersama kita ada Pak Ferry Susanto, Pak Ridwan Fauzi, Pak Dengkus, Pak Sony, kemudian ada Pak Henry, Pak Prasetyo, Pak Umar Hayam. Terima kasih. Kemudian yang saya banggakan adik-adik mahasiswa peserta Studium Generale yang selalu aktif mengikuti perkuliahan Studium Generale. Nah, kemudian tak lupa juga tim dari Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Pengembangan Pendidikan serta Humas yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Tema kali ini kami pikir penting untuk diangkat mengingat persoalan narkoba ini menjadi persoalan yang masih hingga hari ini bahkan mungkin mengalami peningkatan Ibu Susi ya. Nanti Ibu Susi bisa mengelaborasi lebih jauh. Bahkan berdasarkan informasi yang saya peroleh, khusus di Jawa Barat saja, ternyata di masa pandemi mengalami kenaikan 200% Ibu Susi ya.
Itu setidaknya yang saya peroleh dari keterangan dari Pak Pak Kepala BNNP ya Jawa Barat, bahwa ternyata di masa pandemi peredaran narkoba itu semakin masif begitu. Maka ada satu upaya yang dilakukan oleh BNNP, yaitu membentuk satgas. Satgas untuk mengatasi masifnya peredaran narkoba. Nah, tentu ini pula menjadi kekhawatiran kita sekalian bahwa bisa jadi gitu peredaran itu masuk juga ke kampus-kampus. Nah, besar harapan kami apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Susi nanti memberikan perspektif baru, wawasan baru kepada adik-adik mahasiswa peserta Stadium Generale, terutama untuk sigap, tanggap, kemudian menjadi pionir ya, pionir dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Mohon disimak baik-baik paparan dari Ibu Susi terkait dengan upaya pencegahan peredaran narkoba menuju kampus bersih, ya bebas, bersinar, bersih dari narkoba. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Stadium Generale tanggal 3 Maret 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh penyidik media bidang berantas BNNP Jawa Barat, AKBP Susiana Suganda SHMH, dengan topik upaya pencegahan penanggulangan narkoba di lingkungan kampus untuk menuju kampus bersinar atau bersih narkoba. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, yang juga salah satu dosen pengampu mata kuliah KU 4078 Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Kepada Bapak Ridwan Fauzi, SPD MH, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat mengikuti kegiatan SG dengan tema pemberantasan narkoba di lingkungan kampus untuk menuju kampus bersinar ya. Bersama saya sudah hadir Ibu Pemateri dari penyidik media bidang pemberantasan BNNP Jawa Barat. Beliau AKBP Susiana Suganda SHMH. Beliau hari ini bertugas di BNNP Jawa Barat dari 2020 sampai sekarang. Sebelumnya beliau di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat dan sebelumnya di bidang hukum Polda Jawa Barat. Permasalahan daripada hari ini kita angkat tema dengan bagaimana upaya sinergitas yang mesti dilakukan khususnya stakeholder kampus dalam memproteksi mahasiswanya untuk menciptakan iklim budaya yang lebih baik lagi, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang bersih gitu ya daripada narkoba, agar capaian daripada tujuan pendidikan yang di Institut Teknologi Bandung dapat terlaksana dengan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Susi untuk menyampaikan materinya. Mungkin nanti setelah materinya disampaikan, ada sesi tanya jawab, sebagaimana biasa mahasiswa bisa mengacungkan tangan, untuk kemudian nanti saya pilih mahasiswa yang akan bertanya, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Mangga, tempat dan waktunya saya persilahkan untuk memulai jalannya materi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ade sebagai moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bertemu dalam acara Studium Generale ya untuk mahasiswa ITB.
dalam keadaan yang masa pandemi ini tidak dapat bertatap muka ya. Sebenarnya kalau dalam hal pemberian materi ataupun pelatihan-pelatihan tentang narkoba itu kurang puas juga ya kalau tidak tatap muka, tapi pada pada masa pandemi ini memang inilah yang harus kita laksanakan ya. Mungkin pertama-tama saya mau menyapa dulu yang terhormat Bapak-bapak pengampu Stadium Generale, lalu bapak-bapak dan ibu-ibu di Rektorat ITB ya, dan semua anak-anakku sekalian yang mengikuti program Studium Generale ini, semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, ya, dan sehat jasmani dan rohani tentunya ya yang saya harapkan ya. Saya panggil kalian itu anak-anak aja ya, karena memang seusia anak-anak saya mahasiswa ITB ini ya. Kebetulan karena salah satu anak saya juga masih sebagai mahasiswa ITB di semester 8 ya, dan mungkin di salah satu atau beberapa orang di sini juga ada teman-temannya anak saya tersebut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa menyikapi pandemi ini dengan bijak ya, sehingga tidak terbawa arus dalam hal-hal yang negatif tentunya. Dan dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah tentang penyalahgunaan narkoba tentunya, karena dalam masa pandemi ini disinyalir dari hasil ungkap kasus dari BNN maupun kepolisian itu memang meningkat ya. Mungkin beberapa faktor juga yang mengakibatkan keadaan tindak pidana narkoba seperti itu jadinya ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan siapa saya. Saya memang belum ada 1 tahun saya di BNNP Jabar ya, saya di BKO-kan untuk membantu pelaksanaan tugas di BNNP Jabar, tetapi dalam hal ini tugas pokok saya tidak ada bedanya di kepolisian maupun di BNNP Jabar, karena itu berkenaan dengan narkoba ya, baik dalam pencegahannya, baik dalam pemberantasannya, baik dalam rehabilitasinya. Jadi saya berkecimpung di semua lini tersebut. Saya perkenalkan bagaimana keadaan di BNNP itu sendiri. BNNP Jabar itu memiliki 3 bidang. Ya, 3 bidang. Satu bidang adalah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua adalah bidang rehabilitasi, dan ketiga adalah bidang berantas. Ketiga bidang itu harus berkoordinasi, harus bekerja sama secara masif, secara baik untuk dapat meminimalisir tindak pidana narkoba yang terjadi khususnya di Jawa Barat dan umumnya di negara kita tercinta, karena sudah kita ketahui bahwa negara kita sedang menghadapi masalah narkoba itu sama dengan permasalahan dengan kasus-kasus yang kita
sebut adalah kasus prioritas dari negara kita, yaitu merupakan ordinary crime, yaitu kejahatan lintas antar negara, ya, dan menjadi salah satu tiga tindak pidana yang menjadi perhatian khusus dari negara kita, selain dari tindak pidana korupsi dan radikalisme. Ya, itu sama-sama menjadi perhatian oleh negara kita. Nah, baiklah, kita mulai. Kita dapat melihat paparan dari materi saya. Ya, lanjut. Nah, latar belakang kita di dalam melaksanakan materi ini adalah ada sebuah situasi yang disampaikan oleh Presiden kita ketika pertama beliau mengadakan pidatonya. Salah satu yang diberikan kepada kita semua, beliau menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Ya. Itu pada tanggal 4 Februari 2015, sementara beliau dilantik itu kalau tidak salah itu sekitar Oktober 2014, ya. Nah, itu bertolak belakang sekali dengan apa yang dicita-citakan oleh presiden sebelumnya, yaitu Pak SBY. Ya, Pak SBY mencita-citakan bahwa pada tahun 2015 itu Indonesia itu dalam keadaan bebas narkoba. Sementara ketika pergantian presiden yang baru menyatakan Indonesia darurat narkoba, itu memang teramat sangat bertolak belakang 180 derajat, ya, ininya perbedaannya. Tetapi memang faktanya memang adanya demikian. Di Indonesia kita, di negara kita sudah dalam keadaan darurat, ya, dalam penyalahgunaan narkoba itu, sehingga itu membutuhkan penanganan yang tidak hanya semata-mata itu permasalahan hukum, ya, tidak semata-mata itu hanya hukum saja yang dilukai, tetapi berbagai macam sisi kehidupan itu dilukai oleh penyalahgunaan narkoba. Semua sisi kehidupan bisa dirusak oleh penyalahgunaan narkoba, dari mulai perekonomian, sosial, ya, kesehatan, lalu keyakinan atau agama, ya, itu kebudayaan, itu semua dapat dirusak oleh penyalahgunaan narkoba, sehingga penanganannya pun tidak bisa hanya dalam penegakan hukumnya saja, ya. Itu semua harus bergandeng tangan antara semua instansi terkait, institusi, ya, masyarakat, itu ada kewajiban untuk melaksanakan P4GN secara bersama-sama, ya. P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, itu kita harus bekerja sama, bergandengan tangan, menghilangkan ego sentral masing-masing, ya. Kita harus satu visi, satu misi, sehingga dapat meminimalisir keadaan yang dikatakan darurat narkoba tersebut. Nah, itu yang menjadi latar belakang kita terus selalu membicarakan apa sih itu narkoba, apa sih itu penyalahgunaan narkoba, kenapa seperti ini kejadiannya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi latar belakang kami di dalam melaksanakan baik itu pencegahan, pemberantasan maupun
pelaksanaan rehabilitasi di BNN dan jajarannya. Ya, lanjut. Nah, ini dasar hukum yang menjadi kewajiban kita di dalam melaksanakan P4GN tentunya ya. Ada 3 dasar hukum yang menjadi pokok kita melaksanakan, ya ada Inpres, ada Permendagri, lalu ada surat edaran Gubernur Jawa Barat ya, yang semuanya itu adalah sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden ya, yang di atas, yaitu nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN untuk 5 tahun ke depan ya, karena Inpres nomor 2 tahun 2020 itu berlaku 5 tahun. Jadi rencana aksi itu harus dijalankan selama kurun 5 tahun ya. Ditindaklanjuti oleh gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, dengan mengedarkan surat edaran gubernur ya nomor 354 garing 09 Yan Bangsos, yaitu tentang penguatan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Lanjut. Nah, isi dari surat edaran Gubernur Jawa Barat itu semuanya berkenaan dengan P4GN yang mewajibkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh OPD, instansi terkait semuanya melaksanakan P4GN. Dan di sini dapat kita lihat pada butir keempat ya. Beliau mewajibkan sekolah dan kampus itu harus berusaha, harus melaksanakan P4GN dalam menciptakan sekolah dan kampus bersih narkoba, yaitu kampus bersinar. Ya, tentunya itu yang diharapkan oleh kita semua, di sekolahan bebas narkoba, dan kita harapkan juga bukan hanya bebas narkoba tetapi bebas asap rokok ya. Tentunya hal itu harus dimulai dari guru-guru, demikian pula di kampus harus bersih narkoba, dan itu semua harus ikut, harus berperan serta di dalam melaksanakan P4GN ya. Karena ketika semua melaksanakan P4GN tetapi salah satu dari unsur yang ada di kampus itu menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengarah ke penyalahgunaan narkoba, itu bakal terjadi bencana untuk sebuah kampus ya, karena beberapa kampus di Indonesia sudah banyak yang terpapar dari peredaran gelap narkoba dan banyak korban mahasiswa yang menjadi penyalahguna narkoba. Itu dari mulai OB, security ya, itu kita harus melibatkan mereka juga di dalam melaksanakan P4GN, karena dari mulai hal-hal yang kecil itu bisa terjadi. Kita pernah ungkap kasus di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung ya, itu ada penyalahgunaan narkoba itu karena ada kesempatan yang diberikan oleh security-nya kepada mahasiswa untuk masuk kampus secara bebas ya, dan tidak melakukan hal-hal yang positif tentunya. Itu masuk ke kampus hanya untuk
mengkonsumsi narkoba, dan itu terungkap oleh kami, dan kami sangat sedih sekali karena mereka melakukan penyalahgunaan narkoba itu dengan merusak dirinya sendiri dan tentunya merusak nama baik kampusnya sendiri, lalu menjadikan citra kampus itu di antara orang tua yang menitipkan putra-putrinya sekolah di situ agak-agak was-was ya, agak-agak khawatir. Jadi seperti itu. Dan di sini saya harapkan ITB adalah salah satu kampus bersinar, yaitu kampus bersih dari narkoba. Ya, tentunya dari anak-anakku sekalian teramat sangat diharapkan peran sertanya di dalam melaksanakan P4GN untuk membantu para dosen dan yang orang-orang yang terlibat di dalam kehidupan kampus. Lanjut. Kenapa sih kita harus peduli kepada narkoba? Kita peduli kepada narkoba itu berarti kita harus memahami apa itu narkoba, lalu apa sih manfaatnya narkoba, seperti apa sih bahayanya ketika disalahgunakan narkoba, harus bersikap apa terhadap narkoba untuk untuk kita sikapi terhadap narkoba tersebut. Ya. Sebenarnya narkoba itu bukan hal untuk dimusnahkan, ya. Narkobanya tidak ada salahnya. Narkobanya tidak harus dan tidak sebenarnya memang tidak boleh dimusnahkan karena tanpa narkoba ketika kita sakit, lalu apa obat kita untuk terapi? Nah, karena dari narkoba itu adalah diraciknya bahan-bahan dasar untuk menjadikan obat untuk terapi orang yang sakit. Ya. Nah, jadi apa sih yang harus dimusnahkannya? Yang harus dimusnahkan tentunya adalah penyalahgunaannya. Ya, penyalahgunaannya itu berbagai macam penyalahgunaan ya, dari mulai dia sebagai bandar narkoba, dari produsen narkoba, dari pengedar narkoba, ya, dan sebagai pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba. Jadi menggunakan narkoba tanpa haknya, tanpa seharusnya. Karena obat-obatan yang dibuat dari narkoba tersebut itu diperuntukkan untuk orang yang sakit. Tetapi yang menyalahgunakan tersebut adalah orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat menyalahgunakan narkoba, ya, walaupun sudah dibentuk obat-obatan, itu tentunya asalnya sehat, tentunya menjadi sakit. Nah, sakit yang menyalahgunakan narkoba itu bukan hanya sakit fisiknya aja, tetapi secara psikis juga akan menjadi sakit. Jadi jiwa dan raga orang penyalahguna narkoba tentunya akan berdampak kepada fisik dan psikisnya. Nah, sehingga kita harus peduli, harus memahami, harus tahu apa itu narkoba. Ya, lanjut Pak. Nah, kita harus mengetahui bahwa dari asalnya narkoba itu ada 3 macam, ya. Narkoba alami, narkoba sintetis, narkoba semi sintetis, dan semuanya itu ketika disalahgunakan tentunya akan berbahaya. Narkoba alami itu adalah semuanya merupakan narkotika golongan 1 yang tentunya penggunaannya itu tidak diperuntukkan dikonsumsi oleh manusia walaupun dengan alasan sebagai obat atau sebagai alat untuk terapi, ya. Itu kenapa tidak bisa dikonsumsi secara langsung narkoba alami atau golongan 1 tersebut, ya. Karena golongan 1 itu sangat rentan, sangat berbahaya sekali, sangat menimbulkan ketergantungan kepada
pengonsumsinya atau kepada orang yang mengkonsumsinya, ya. Jadi itu akan menimbulkan hal yang tidak baik, yang tidak bagus, ya. Mungkin saja si penyakit dia itu akan sembuh dengan mengkonsumsi golongan 1, tetapi efek dari atau dampak buruk dari dia mengkonsumsi golongan 1 itu, dia akan mengalami kecanduan, tidak bisa terlepas dari konsumsi narkotika golongan 1 tersebut. Dan itu bukan hanya sekedar kecanduan saja, tetapi akan merusak seluruh kehidupannya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikisnya. Maka dari itu golongan 1 dari narkotika itu tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh manusia, tetapi hanya untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dan ilmu pengetahuan saja, ya. Lalu golongan 2 dan 3 itu baru boleh dikonsumsi oleh kita, oleh manusia, dengan syarat-syarat yang tentunya harus diawasi oleh seorang dokter, harus memang dia dalam keadaan sakit yang membutuhkan obat tersebut, ya. Dan narkoba itu juga ada yang sintetis, berarti itu sudah ada campuran dari bahan kimia. Lalu narkoba semi sintetis ini juga lebih bahaya dari narkoba alami, ya. Dan narkoba sintetis ini sekarang ini sedang banyak sekali beredar di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat, ya. Sementara yang beredar itu masih banyak yang belum masuk ke dalam undang-undang, namun teramat sangat merusak kehidupan seseorang yang mengkonsumsinya. Itu perlu diwaspadai oleh kita semua agar kita tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini adalah penggolongan narkotika, ya. Penggolongan narkotika yang sudah tadi saya sampaikan adalah golongan 1, 2, dan 3, ya. Nah, di sini golongan 1 berupa alam, ya, berupa narkotika jenis alam, tumbuhan, ya, berupa opium. Opium itu adalah bahan dasar yang akan menjadi heroin, ya, heroin atau putau. Nah, kalau heroin itu benar-benar belum dicampur oleh bahan kimia, itu hasil dari opium murni, ya, yang diproses untuk menjadi heroin itu masih alami. Prosesnya adalah dari getah buah opium, ya, buah candu, ya, itu menjadi heroin. Nah, ketika bisa digunakan untuk terapi itu harus dicampur oleh bahan kimia sehingga derajat untuk ketergantungannya berkurang sedikit, ya. Itu menjadi morfin. Nah, morfin itu biasanya digunakan bagi kita yang akan menjalani operasi supaya hilang kesadaran, untuk membius, ya, supaya hilang rasa sakit karena mungkin operasi itu kan ada pembedahan yang harus oleh pisau, dibedah oleh pisau sehingga akan merasa sakit ketika dalam keadaan sadar, sehingga kita yang akan mengalami operasi itu dibuatnya tidak sadar supaya tidak merasakan sakit di dalam menjalani operasi tersebut. Lalu ada kokain, ada ganja, ya. Ganja itu merupakan
Indonesia itu merupakan produsen ganja yang terbaik kualitasnya di dunia, ya. Terbanyak yang menghasilkan ganja tentunya ada, kita semua sudah mengetahui, ada di pegunungan Aceh, ya, Provinsi Aceh, itu di pegunungan, karena jenis pohon ganja itu tumbuh subur di dataran tinggi, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa ganja dapat hidup di dataran rendah juga, jadi di semua jenis jenis tanah, ya, di jenis suhu. Namun kesuburan dan kualitas yang akan dihasilkannya tentunya. Nah, sehingga walaupun kita bukan di pegunungan, misalnya kita di Kota Bandung yang tidak ada di gunung, ketika kita nanam ganja itu bisa saja tumbuh, ya, bisa saja menghasilkan daun yang akan kita panen, tetapi mungkin kualitasnya yang akan berbeda, ya. Dan ini saya sengaja tulis dengan latar belakang hitam, yaitu sabu, ya, ekstasi, yaitu metafetamin atau ekstasi adalah amfetamin. Kenapa saya latar belakang hitam? Karena sabu dan ekstasi atau metafetamin atau amfetamin tersebut asalnya adalah jenis psikotropika golongan 1 dan 2, ya. Amfetamin golongan 1 psikotropika dan sabu atau metafetamin adalah psikotropika golongan 2. Namun dirubah oleh negara kita dengan perubahan memasukkan amfetamin dan metafetamin ke dalam golongan narkotika, jenis golongan narkotika masuk pada golongan 1, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ya. Kalau yang masih masuk kepada psikotropika, golongan psikotropika, itu ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, ya. Nah, narkotika adalah Nomor 22 Tahun 1997. Ya, itu masih berupa psikotropika, ya, sabu dan ekstasi. Namun di tahun 2009 dimasukkan ke dalam golongan narkotika, sabu dan ekstasi tersebut, ya. Dan Undang-Undang Nomor 22 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu berarti sudah tidak berlaku. Tetapi untuk Undang-Undang Psikotropika tahun 1997 Nomor 5 tersebut itu masih berlaku untuk golongan 3 dan 4. Sehingga masih tetap digunakan sebagai dasar hukum untuk untuk penyelesaiannya ketika penyalahguna itu melakukan penyalahgunaan psikotropika tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini psikotropika yang pada tahun 1997 ketika belum ada perubahan di tahun 2009, psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, golongan 1, 2, 3, dan 4. Namun dengan adanya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, golongan 1 dan 2 sudah tidak berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Jadi hanya berlaku untuk golongan 3 dan 4 saja. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 masih berlaku untuk golongan
3 dan 4 ya bagi psikotropika ya. Lanjut. Nah, ini adalah bahan adiktif yang bisa mengakibatkan kita ketagihan, kita ketika kita ketagihan orang yang mengkonsumsinya akan ketergantungan juga ya. Jadi dari ketagihan meningkat kepada ketergantungan ya. Contohnya adalah nikotin ya, kafein, alkohol, miras, lalu banyak yang disalahgunakan juga adalah pelarut ya. Mungkin anak-anakku sekalian ketika di perempatan-perempatan kita melewati perempatan-perempatan di Kota Bandung di sekitar Gatot Subroto atau di alun-alun atau yang suka kecrek-kecrek itu namanya tuh pengemis yang pengamen lah ya, pengamen anak jalanan itu biasanya mereka istilah mereka adalah ngelem. Mereka menghisap lem ibon ya untuk mendapatkan efek dari yang mereka inginkan sehingga mereka merasa merasa high gitu ya, merasa ada di di alam yang mereka kehendaki. Jadi mereka dikendalikan kesadarannya oleh lem ibon itu sehingga mereka akan merasakan dia bercita-cita menjadi seorang yang kaya raya dan lain sebagainya. Itu akan tercipta ketika mereka menghisap lem ibon ya, dan itu ternyata teramat sangat merusak ya. Lem ibon itu mudah didapat, murah harganya, mereka dapat membelinya dengan bebas ya, karena memang tidak ada muat di dalam undang-undang narkotika maupun psikotropika ya. Itu adalah lem yang dijual legal dan mudah didapat oleh mereka ya. Itu tanda-tanda mereka anak-anak yang suka ngelem mungkin lihat saja mereka selalu menggunakan pakaian kaos. Kaos mereka selalu dalam keadaan lehernya itu melar ke bawah, longgar sekali karena mereka tarik-tarik lem ibon disimpan di dalamnya. Mereka selalu seperti itu. Dan kami para penegak hukum di bidang narkotika tidak bisa melakukan apa-apa, hanya sebatas menghimbau saja ya. Ketika saya sering bertemu dengan mereka, paling saya hanya yang bisa saya lakukan adalah melarang mereka, menyuruh mereka membuang itu, lalu sedikit nakut-nakutin, "Hayo, kalau terus-terus aja kamu ngisap seperti itu, saya bawa ya kalian ke BNN, saya bawa ya kalian ke Polda." Itu mereka akan, enggak, lempar. Nah, lempar. Ketika kita tinggalkan, mereka ambil lagi. Jadi itu hal yang harus kita pikirkan bersama, seperti apa solusi yang harus kita temukan untuk hal-hal yang terjadi pada anak-anak tersebut karena mereka itu usianya masih belia kebanyakannya ya. Dan saya pernah ketemu dengan orang yang sudah benar-benar ketergantungan pada lem usia 19 tahun, itu sudah benar-benar tidak otaknya sudah tidak bisa berpikir, sudah kotor, sudah semuanya padahal usia 19 tahun kan tahu kalau dia hidungnya mengeluarkan ingus itu harus digimanakan, tapi dia cuek seperti anak-anak batita ya yang ketika flu itu
keluar ingusnya cuek aja, nggak ini. Lalu matanya nggak bisa melihat secara ini, pendengarannya sudah rusak, tidak bisa diajak komunikasi secara baik. Itu apa saya melihat kayaknya tinggal menunggu hari saja ya, karena badannya juga sudah kurus. Itu saya tanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia menggunakan lem Aibon itu dari usia 9 tahun. Dan ketika saya tanyakan, ini sekitar berapa tahun? Ya, ibu itu sekitar 19 tahun katanya. Berarti dia sudah menggunakan sekitar 10 tahun. Dan kondisinya saya pikir ya tinggal menunggu hari ya, karena dia sudah tidak bisa mengangkat badannya, tidak bisa jalan, hanya meler, hanya mengkhawatirkanlah sekali ya, itu ada di pinggiran jalan ya, itu juga harus kita peduli, harus bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah dampak buruk dari narkoba, dari penyalahgunaan narkoba tentunya ya. Nah, ini dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba itu bisa merusak fisik, sosial, dan psikis ya. Dari kalau fisik itu ujung-ujungnya adalah kematian, karena ketika seseorang sudah merasa bahwa dosis setinggi apapun juga merasa tidak merasakan efeknya, tambah lagi sehingga overdosis, dan itu akan menjemput kematian yang sia-sia. Itu gangguan kesehatan dari semua organ tubuh akan terganggu kesehatannya. Karena apa? Karena narkoba itu merusaknya adalah pada susunan saraf pusat. Nah, susunan saraf pusat itu adalah yang mengendalikan seluruh jaringan tubuh kita. Ketika susunan saraf pusat kita rusak, sakit, tentunya semuanya akan sakit karena tidak melaksanakan si susunan saraf pusat kita tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai unsur yang memerintah seluruh jaringan tubuh kita untuk melakukan sesuai fungsinya masing-masing. Jantung sebagai apa, hati dan lain sebagainya, itu dikendalikan oleh susunan saraf pusat. Ketika susunan saraf pusat kita rusak, ya tentunya semuanya tidak melaksanakan fungsinya dan itu akan menimbulkan sakit. Nah, dan yang selama ini menjadi sebuah hal atau sebuah kasus, sebuah keadaan yang mengkhawatirkan juga. Indonesia itu menjadi sebuah negara yang yang memiliki pengidap HIV/AIDS itu pada peringkat ke-1 di Asia ya. Mungkin dulu asalnya tidak ada pada peringkat ke-1 ya. Ada pada Thailand, India ya. Tetapi mereka sudah melaksanakan pencegahan, rehabilitasi dan lain sebagainya dengan baik ya. Masyarakatnya juga sudah memahaminya. Di Indonesia masih masih memiliki sifat yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya. Jadi masih seperti itu perilaku masyarakat Indonesia. Jadi kepeduliannya masih kurang untuk menghadapi
akibat dari penyalahgunaan narkoba. Lalu dampak dari sosial juga ya, itu akan terjadi kerusakan-kerusakan hubungan antar keluarga ya, di dalam keluarga. Lalu ketika kita hidup di lingkungan masyarakat, masyarakat akan menghindar kepada kita ketika kita sudah menyalahgunakan narkoba, apalagi sudah menjadi pecandu, itu selalu dihindari oleh masyarakat. Ya. Dan itu masih menjadi PR kita untuk menjadikan masyarakat itu peduli, bukannya dikucilkan, bukannya dihindari, tetapi harusnya diingatkan, diarahkan para pecandu tersebut, dirangkul untuk rehabilitasi, diberikan peringatan dan lain sebagainya, sehingga kehidupan mereka tidak akan semakin terpuruk ya. Dan tentunya pendidikan dan masa depan mereka akan terganggu, malah suram ya. Itu yang menjadikan dampak bagi kehidupan sosial ya. Lalu kesehatan juga secara fisik dan psikis juga itu akan terganggu. Kesehatan tadi sudah dikemukakan, kalau kesehatan secara psikis itu kita akan menemukan para pecandu itu menjadi seorang yang hilang ingatan atau gila ya. Itu kalau sudah parah ya. Anak-anakku sekalian bisa melihat para korban narkoba menjadi gila itu bisa mengunjungi rumah sakit jiwa di Cisarua ya. Di situ ada lembaga rehabilitasi yang namanya Rumah Palma. Nah, Rumah Palma itu adalah khusus menangani orang yang kecanduan narkoba yang sudah meningkat kepada kegilaan. Nah, di situ. Nah, jadi disatukan dengan rumah sakit jiwa dan walaupun dibedakan dengan bukan karena narkoba ya, itu ada agak di depannya disebutnya adalah Rumah Palma. Mungkin anak-anakku sekalian di sini ingin melihatnya, itu bisa berkunjung ke sana ya. Secara psikis tentunya akan merugikan kita ketika kita sudah menjadi penyalahguna, bahkan sudah menjadi pecandu ya, karena selalu tidak mempercayai orang lain, percaya dirinya pun sudah hilang ya, menjadi penghayal yang kuat ya, lalu emosinya tidak terkendali ya, sehingga fungsi otak kurang bekerja ya, sehingga di dalam hasil pekerjaannya, kalau dia sudah menjadi seorang karyawan, itu tidak bagus. Seorang pelajar atau mahasiswa itu akan terganggu hasil studinya, dan akan terus dan terus menurun nilainya karena otaknya sudah tidak akan bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh dosen ataupun gurunya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau sudah meningkat kepada yang paling riskan, itu adalah keadaan yang selalu ingin bunuh diri ya, ingin menyakiti diri. Nah, jadi seperti itu ya psikis dari seorang pecandu narkoba ya. Ya, lanjut. Dampak kemajuan teknologi terhadap peredaran narkoba juga ini sangat mengkhawatirkan. Itu merupakan dua mata pisau ya. Jadi ada manfaat dan ada ininya. Jadi harus bijak-bijaknya kita menyikapi terhadap
narkoba tersebut. Ya lanjut. Nih, ini jejaring sosial, ya jejaring sosial, internet, apalagi pada masa pandemi ini, ya anak-anakku sekalian, yang namanya jejaring sosial itu merupakan kebutuhan bagi anak-anak, bagi kita semua, bukan anak-anak saja ya, bagi kita semua karyawan maupun dosen, guru, siswa maupun mahasiswa, itu menjadi alat yang benar-benar dibutuhkan oleh kita semua, karena semua pergaulan, semua pekerjaan itu melalui jejaring sosial, ya. Belajar dengan menggunakan virtual, bekerja rapat dengan virtual. Nah, ketika di sela-sela bekerja dan belajar, itu ada situs-situs yang mereka buka, dan itu digunakan oleh para bandar narkoba, oleh orang-orang yang menyalahgunakan itu untuk mengedarkan, untuk merekrut orang-orang yang membutuhkan uang pada saat pandemi sekarang ini, sehingga dengan kebutuhan yang sangat mendesak, dia tidak berpikir panjang lagi. Ya udah, saya mau atas tawaran yang ditawarkan oleh sebuah situs atau akun untuk menjadi kurir narkoba, untuk menjadi pengedar narkoba. Mereka merekrut melalui jejaring sosial juga, ya. Lalu mengedarkan narkoba juga itu banyak dilakukan di jejaring sosial, ya, sehingga para konsumen dan para pengedarnya tidak saling mengenal, hanya setelah setelah deal jual beli tersebut, lalu dipersilahkan untuk mentransfer uangnya, dan setelah ada pemberitahuan hasil transferan itu, si pengedar akan menempatkan barang narkoba tersebut di suatu tempat dan akan diberitahukan kepada pembelinya, ya. Itu yang sekarang terjadi, sehingga ketika tertangkap, si penyalahguna tersebut tidak akan bisa menunjukkan beli dari siapa, beli dari mana, karena ketika ditunjukkan ini saya beli melalui jejaring sosial, lalu dilihatkan ininya, ketika kami hubungi itu sudah mati, tidak bisa dihubungi lagi. Itu kesulitan kita di dalam mengungkap kasus narkoba, salah satunya seperti itu. Ya, lanjut. Lanjut. Sehingga jejaring sosial itu ada baik dan buruknya, tergantung kita menyikapi dan melakukan jejaring sosial itu untuk apa, ya. Saya pesan kepada kalian semua untuk dapat bijak menyikapi jejaring sosial dalam hal apapun juga. Pilihlah konten-konten yang berpengaruh positif terhadap kehidupan kalian, ya. Hindari untuk iseng-iseng membuka konten yang tidak diketahui, karena ketika menemukan sesuatu konten yang bukan peruntukan dan itu kita sebut jangan buka, itu malah menimbulkan kepenasaranan kalian untuk membuka, dan ketika dibuka itu adalah ya hal-hal yang akan menjerumuskan kalian ke arah yang kehidupan yang negatif, ya. Sehingga untuk tidak merasakan atau timbul penasaran untuk membuka sesuatu konten yang buruk itu, jadi bukalah konten yang sudah pasti bahwa itu adalah konten
untuk menambah ilmu kalian, untuk hal-hal yang positif, konten-konten yang diberikan oleh pemerintah, oleh pembimbing, oleh dosen, oleh guru kalian, oleh orang tua kalian. Jadi ketika tidak ada petunjuk untuk memilih konten-konten yang tidak kita kenal, tidak usahlah mencari-cari konten yang lain selain yang diberikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga tidak akan merasa penasaran. Ya, itu yang menjadikan jejaring sosial itu menjadi sebuah pisau bermata dua. Ya, satu sisi buruk, satu sisi berdampak baik. Ya, lanjut. Ini adalah sindikat narkoba nasional dan internasional yang memanfaatkan teknologi dan jejaring sosial. Ini biasanya memang melalui internet. Mereka berhubungan untuk transaksi antar negara, ya. Dan pada saat pandemi ini, kenapa mereka mudah terjerumus kepada tawaran-tawaran lowongan kerja yang ditawarkan oleh mereka, karena dilihatnya pekerjaan yang mudah dengan gaji yang besar, ya. Ketika mereka yang membaca lowongan kerja itu memang sangat membutuhkan dana tersebut untuk kehidupan keluarganya, untuk kehidupan pribadinya, itu tidak berpikir lagi bahwa itu adalah sebuah sindikat narkoba. Jadi tidak berpikir lagi, apa sih ini, kok gajinya besar dan lain sebagainya. Ini harusnya berpikir, kok semudah ini dengan gaji yang besar. Kita harusnya pandai-pandai menyikapi tawaran tersebut. Ya, biasanya itu mengarah ke peredaran gelap narkoba. Ya, lalu sindikat narkoba juga itu biasanya memilih menikahi wanita-wanita yang berekonomi rendah, yang berekonomi di tahap kelas ekonomi yang miskin lah, ya. Dengan cara membantu kehidupan ekonomi keluarganya dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk perangkapnya, dia disuruh mengedarkan narkoba, dan ketika istrinya ditangkap, dia akan lari dan pulang kepada negaranya. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang Nigeria, orang-orang kulit hitam, dan yang menjadi korban adalah perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang ada di kampung-kampung, dan banyak terjadi ini ada di sekitar Cianjur, Garut, itu Bogor, itu banyak yang menjadi korban mereka, ya. Mereka dinikahi untuk menjadi pengedar narkoba, ya. Itu semuanya adalah berawal dari teknologi yang semakin meningkat. Jadi dengan tawaran menikah dengan dia, kehidupan dia akan meningkat, akan bagus, akan tingkatan sosial dia juga akan meningkat pula dengan perekonomian yang meningkat, sehingga akan tergiur, ya, keluarga gadis-gadis atau keluarga perempuan itu untuk menerima tawaran menikah dengan mereka, ya, tanpa disadari bahwa itu adalah sebuah perangkap. Ya, lanjut. Ini ancaman teknologi informasi, ya. Kita menerima informasi juga harus benar-benar bijak. Informasi itu apa sih? Jadi website juga memberikan informasi-informasi tentang narkoba itu
ada yang menyesatkan, ada yang hanya sebagai pengetahuan, tetapi ada juga yang menawarkan kerjasama, ada juga untuk seolah-olah memberikan pelatihan untuk meracik kimia atau obat-obatan menjadi narkoba. Itu sebuah modus yang sekarang sedang berkembang, sedang dilakukan oleh Bandar Narkoba Dunia, ya, dan itu sangat sulit untuk dilacak. Nah, mereka memiliki teknologi yang lebih tinggi dari kita, ya, apalagi BNN dan kepolisian masih kurang di dalam memiliki alat-alat teknologi untuk mengungkap kasus narkoba yang secara internasional, secara global, secara masif untuk mengungkap yang lebih besar lagi, ya. Jadi mungkin masyarakat, mungkin anak-anakku di sini melihat bahwa kenapa sih polisi atau BNN itu menangkap tuh tidak sampai ke bandarnya, tidak sampai ke akar-akarnya, hanya sebagai pengedarnya, walaupun pengedar itu ada juga yang membawa puluhan kilogram atau kurir itu malah membawa satu toronton narkoba, ya. Kenapa tidak sampai kepada akarnya, siapa pemiliknya dan lain sebagainya? Itu karena sulitnya dilacak tersebut, ya. Mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih dari yang kami miliki. Mungkin itu yang perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian, ya, supaya tahu bahwa di dalam mengungkap kasus narkoba itu teramat sangat sulit, ya. Misalnya seseorang memiliki narkoba dititipkan kepada temannya. Ketika yang ditangkap itu adalah temannya dan yang menitipkannya kabur sehingga menjadi buron, yang dititipkan walaupun mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa yang dia pegang itu adalah narkoba milik temannya, itu tidak bisa menjadikan alasan dia terlepas dari jeratan hukuman undang-undang dari narkotika, ya. Karena di dalam unsur-unsur tindak pidana narkoba itu adalah salah satunya barang itu ada padanya. Jadi tidak mau tahu itu siapa miliknya, apa itu titipan siapa dan lain sebagainya, tetapi ada pada dirinya itu adalah sudah melakukan tindak pidana. Ya, lanjut. Pak. Nah, ini 3 efek penggunaan narkoba itu ada 3 macam, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen, ya. Ini semua akan merusak kerja otak kita, ya. Dan yang banyak digunakan oleh para seleb kita adalah jenis stimulan, karena akan meningkatkan kepercayaan diri, menghilangkan rasa malu, itu membuat mereka enjoy untuk berperan seperti apapun juga, menghilangkan rasa malu, lalu memiliki stamina yang kuat sekali, mau bekerja berapa jam juga akan tidak merasa lelah dan mampu, ya, sehingga itu menjadi hal yang paling diminati oleh para seleb kita, ya, jenis-jenis stimulan, ya, sehingga mereka banyak yang menggunakan sabu, Inex atau ekstasi, ya. Itu yang sering digunakan oleh para seleb kita, ya. Tetapi kalau jenis kokain itu di Indonesia memang ada, tetapi sulit didapatkan, ya. Dan di samping harganya mahal, juga itu hal yang sangat sulit untuk
diedarkan. Ya, itu. Mohon Lanjut. izin Bu. Iya. Masih Ya, ada sesi tanya jawab Bu. Nah, Oh, kan iya. waktu, iya. Iya. Mungkin bisa Jadi, ini. berapa menit lagi ya? Mungkin beberapa menit lagi Bu. Silakan Iya, untuk diselesaikan. ini adalah sifat utama narkoba, ya, sugesti, toleransi, ketergantungan secara fisik, psikis, dan fisik. Ya. Lanjut saja, nanti mungkin akan terbuka di era tanya jawab. Saya ingin ini coba di kepada agak-agak ujung Pak, di ini kan, ya. Itu gambar-gambar mungkin itu sudah diketahui oleh mahasiswa dengan melihat konten-konten, ya. Nah, ini saya ingin melihat melihat tentang keadaan, balik lagi Pak, keadaan berapa persen mahasiswa. Nah, ini adalah hasil survei BNN dengan LIPI, ya, yang masih berlaku karena survei ini biasanya berlaku 3 tahun, dan tahun 2021 ini akan melakukan lagi penelitian berapa kenaikan tingkat ini, ya. Ini pelajar dan mahasiswa ini jumlahnya adalah sekitar 15.440.000 yang sudah menjadi pengguna narkoba adalah 3,2% sebagai pecandu, ya. Ya, itu dan di dalam 15 juta jumlah yang sebanyak itu, Jawa Barat itu ada di peringkat kedua setelah Jawa Timur, ya. Setelah Jawa Timur, peringkat ketiga setelah Jawa Timur dan DKI. Nah, baru Jawa Barat. Nah, dan Jawa Barat itu peringkat satunya ada di sekitar Kota Bandung dan Sumedang, karena Sumedang itu banyak tersebar kampus-kampus, ya, sehingga itu terjadi peredaran gelap narkoba yang masif di dunia kampus. Ya, lanjut. Nah, ini peredaran narkoba di tempat-tempat umum itu sekitar 40%, ya, bisa di mana saja sebenarnya, ya, di rumah sakit pun bisa, ya. Ini ada di kos-kosan, ya, di kos-kosan tentunya yang melakukan pelakunya adalah mahasiswa, ya. Di kampusnya itu sendiri juga ada, ya. Lanjut. Ini kalau peredaran di kampus biasanya terjadi di kantin, perpustakaan, ruang kelas, toilet, parkiran, sarana olahraga. Ini biasanya tawar-menawar narkoba di sekitar 6 kawasan ini banyak sekali kami temukan, ya, dan modus operandinya juga berbagai macam. Ada yang sudah secara terang-terangan di depan temannya, atau secara sembunyi-sembunyi dengan menyembunyikan di berbagai tempat yang dirasakan itu adalah aman, ya. Lanjut, coba lanjut. Saya ingin menggiring bahwa untuk nah, ini situasi di Sumedang itu peredaran narkoba peringkat pertama ada di Kecamatan Jatinangor, ya, Kecamatan Jatinangor. Itu yang teramat sangat tersebar kos-kosan, kampus. Nah, itu memang menjadi peringkat pertama di Sumedang penyalahgunaan narkobanya, ya. Dan sebagai mahasiswa tentunya kalian harus turut serta untuk meminimalisir hal ini terjadi khususnya di kampus kalian tentunya, ya. Lanjut. Nah, ini peredaran narkoba
di tempat hiburan ya 60% ya. Ini adalah yang masuk ya, mungkin nanti bisa dibagikan kepada peserta untuk mendapatkan materi ini sehingga bisa melihatnya seperti apa sih masuknya ke Indonesia, lalu siapa aja, lalu seperti apa dan bagaimana harus kita sikapi ya hal tersebut ya. Dan saya ingin seperti apa cara-cara untuk menjadikan kampus kita bersinar. Coba ada di situ ada ini adalah hanya contoh-contoh beberapa ini saja ya. Ini kebijakan strategi ya, ada di bidang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi ya di kita di dari BNN. Lanjut. Nah, kita melaksanakan P4GN itu dengan cara preemptif, preventif, represif, dan rehabilitasi tentunya ya. Lanjut saja Pak biar ini biar cepat. Lanjut. Ini ada yang syarat-syarat yang di atasnya Pak, ada untuk Ini, kampus bersinar. Upaya pencegahan di lingkungan kampus ya. Di lingkungan kampus tentunya dapat dicegah dengan cara mengadakan pertama-tama adalah mengadakan MOU dengan BNNP dan anak-anakku sekalian dan para pengampu acara webinar ini, bahwa saya menginformasikan di Indonesia ada yang namanya aliansi tentang relawan anti penyalahgunaan narkoba yang disebut Artipena ya. Dan khusus di Jawa Barat ketua umumnya adalah Rektor Unpas ya, Profesor Dr. Edi ya. Itu sudah memiliki anggota sebanyak 150 lebih perguruan tinggi yang tersebar di Jawa Barat dan memiliki relawan-relawan regulasinya tentang P4GN di kampusnya, lalu relawan-relawan yang dibentuknya dengan surat keputusan dari rektorat ya sebagai Satgas Anti Narkoba untuk di lingkungan kampusnya. Jadi ini adalah cara untuk upaya pencegahan di lingkungan kampus ya, mengadakan MOU dengan BNNP, membentuk Satgas Relawan Anti Narkoba ya yang disertai dengan regulasinya tentunya dari pihak rektorat, lalu mengadakan tes urin kepada seluruh mahasiswa baru. Biasanya itu kami laksanakan kepada beberapa ini sesuai dengan permintaan dari pihak perguruan tinggi. Lalu kemarin kami baru melaksanakan tes urin kepada mahasiswa baru di Unpas ya. Lalu mengadakan tes urin secara sampling setiap triwulan kepada seluruh mahasiswa dari yang termuda sampai yang paling senior ya. Lanjut. Ada hal lain lagi. Nah, ini yang tambahannya lagi adalah supaya mudah terdeteksi bahwa mahasiswanya itu bersih dari narkoba ketika akan melaksanakan skripsi, alangkah baiknya untuk melampirkan surat bebas narkoba yang dikeluarkan oleh pihak BNN, BNNP
sebagai pengajuan surat pengajuan skripsinya, sehingga harus dites urin dulu oleh kami ya. Lalu bisa juga mengadakan kegiatan sosial, seminar, talkshow tentang narkoba, lalu mengadakan kampanye bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, ketika sebuah perguruan tinggi sudah melaksanakan MOU dengan BNN, itu akan mudah kita mengadakan acara-acara seminar, talkshow, lokakarya, ataupun pelatihan-pelatihan terhadap relawan Satgas Anti Narkoba dari mahasiswa sebuah perguruan tinggi, dan itu adalah tugas kami untuk melatih mereka menjadi seorang relawan, menjadi seorang Satgas Anti Narkoba yang memahami tentang penyalahgunaan narkoba dan menyikapi seperti apa kepada orang yang sudah coba-coba, kepada orang yang sudah menjadi ketagihan, bahkan sudah menjadi pecandu. Jadi harus apa yang dilakukan itu akan mendapatkan pelajaran dari pelatihan-pelatihan yang kami berikan kepada para relawan tersebut yang sudah menjadi Satgas Anti Narkoba. Sehingga untuk menjadikan sebuah kampus bersih dari narkoba, tentunya sebuah perguruan tinggi tersebut, sebuah kampus tersebut harus memiliki Satgas Anti Narkoba tersebut yang tentunya harus aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam P4GN-nya. Mungkin itu yang harus kita laksanakan untuk menciptakan sebuah kampus bebas atau bersih dari narkoba. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena waktu juga yang membatasi saya untuk menyampaikan. Mungkin akan lebih berkembang dari hal-hal yang akan disampaikan oleh anak-anakku sekalian, baik sebagai informasi ataupun pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Susi. Berhubungan dengan waktu juga, nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan dari chat dan juga dari YouTube. Mungkin pertama Bu, ada pertanyaan dari mahasiswa Audrey Utami Gunadi. Pertanyaannya, Bu, di dekat rumah saya ada peredaran narkoba, sudah ada polisi yang datang, namun tidak sampai selesai dan tidak diusut kembali. Bagaimana menyikapinya, Bu? Enggak, silakan Bu. Jadi ada peredaran narkoba Di dekat bagaimana? rumahnya, Bu. Ada peredaran narkoba di dekat rumahnya, namun tidak sampai selesai dan tidak sampai diusut tuntas, Bu. Bagaimana menyikapinya? Oh, ketika anak-anakku sekalian menemukan hal-hal tersebut, ya, kok tidak tuntas ya diselesaikannya, padahal dia sudah nyata-nyatanya adalah pengedar, bukan hanya sebagai penyalahguna saja atau pengguna saja, tetapi pengedar. Pengedar itu adalah salah seorang tindak pidana yang wajib dan harus diproses hukum, ya. Silakan anak-anakku sekalian untuk melaporkan kejadian tersebut ke BNN, ya, ke BNN ataupun ke Polda Jabar, ke Propam, Bid Propam. Nah, kalau itu pelakunya adalah polisi yang tidak menuntaskan kasus tersebut, silahkan ke Bid Propam, ya. Catat waktu kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa pelakunya. Nah, karena kalau mungkin siapa itu polisinya, itu kan mungkin nggak akan ketahuan, karena polisi narkoba memakai pakaian preman, ya, bukan pakaian polisi, ya. Jadi anak-anakku sekalian bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak BNNP Jabar bahwa ada penyalahgunaan wewenang, ada penyelewengan tugas pokok, itu kepada BNN maupun kepada Polda Jabar,
Baik. Kabid Propam. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Susi. Yang kedua Bu, negara kita masih mengilegalkan medical marijuana. Pertanyaan dari Hans. Menurut Ibu, apakah seharusnya kita melegalkan itu dan apa pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Ya, itu memang marijuana atau ganja itu sampai sekarang menjadi Perdebatan apa menjadi hal yang kontradiksi ya, antara satu pihak dan lain pihak ya. Ada beberapa orang yang ingin melegalkan bahwa ganja itu bisa dikonsumsi secara bebas ya, bisa dibeli, bisa digunakan secara bebas dan bisa menjadikan obat atau terapi yang mudah dan murah ya, cepat sembuh katanya gitu ya. Dan kita sebagian besar juga banyak yang menyatakan tidak bisa dilegalkan. Kalau pendapat saya ya, karena hasil penelitian bahwa dari zat yang dikandungnya THC ya, ganja itu akan menyebabkan tingkat ketergantungan yang teramat sangat pada orang yang mengkonsumsinya. Ketika pengobatan secara langsung ya, secara langsung berbentuk ganja kepada orang yang sakit ya, mungkin itu sakitnya akan itu kan biasanya sakit yang berlarut-larut. Itu tentunya membutuhkan waktu yang lama di dalam penyembuhannya. Nah, ketika mungkin entah berapa bulan dia menggunakan ganja dan dinyatakan oh sembuh. Nah, sembuh. Kesembuhan penyakitnya itu mungkin akan terjadi pada saat itu. Ya. Tetapi ketergantungannya itu akan merusak kehidupannya yang lebih parah lagi. Nah, dia akan tergantung hidup terus-terusan menggunakan ganja, sedangkan ganja itu merupakan jenis narkoba yang bersifat halusinasi dan depresan, malas, maunya menghayal. Jadi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada kreatifnya, tidak ada kinerjanya, tidak ada manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain kehidupannya. Jadi pengennya diam, menghayal, tiduran, karena itu depresan dan halusinogen itulah ganja. Itu. Dan akan kalau terus berhalusinasi dan lain sebagainya akan meningkat kepada terganggunya kejiwaannya. Nah, dengan bahasa kasarnya aja menjadi gila. Nah, itu mungkin sembuh penyakitnya, tapi dia menjadi gila buat apa? Tidak bisa juga bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat. Nah, itu yang menjadi pemikiran kami di pemerintahan untuk tetap tidak melegalkan ganja karena lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Baik. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih Bu Susi. Berhubung dengan waktu, terima kasih kepada mahasiswa yang bertanya. Tentunya ada beberapa lagi, tapi saya pikir cukup karena tadi sudah mewakili beberapa pertanyaan dijawab langsung oleh Bu Susi. Bahwa kejahatan narkoba salah satu di antara kejahatan yang termasuk kepada extraordinary crime. Berdasarkan proses peredarannya, berdasarkan dampak merusak yang ditimbulkan, sehingga ini menjadi perhatian khusus daripada kebijakan negara. Salah satunya ada kebijakan mengenai instruksi Presiden tentang P4GN dari Presiden Jokowi tahun 2020 sampai tahun 2024. Bahwa adik-adik mahasiswa, dampak yang terjadi apabila adanya penyalahgunaan narkoba itu sangat merusak, khususnya dalam aspek fisik, sosial maupun psikis, yang mana merusak ketiga aspek tersebut, sehingga juga dapat merusak tubuh, tidak punya masa depan, atau rusaknya masa depan sampai mengakibatkan kematian. Fakta di Jawa Barat tadi disampaikan
fakta se-Indonesia ada kurang lebih 3,2% atau sekitar 15 juta dari seluruh pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang mengkonsumsi narkoba. Jawa Barat sebagai salah satu ketiga provinsi tertinggi di Indonesia. Oleh karenanya perlu juga upaya yang sinergi dari seluruh pihak, khususnya dari mungkin apa yang telah tadi dilakukan di kampus-kampus lain, seperti adanya MOU dengan BNNP yang didirikannya Satgas anti narkoba, sehingga usaha preventif lebih dapat dilakukan dan lebih cepat berhasil daripada aspek apabila kuratifnya itu dilakukan. Mungkin itu saja. Kita berharap bahwa pelajar-pelajar Indonesia, khususnya mahasiswa di ITB, dapat sama-sama untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba untuk menuju kampus yang bersih dari narkoba, sehingga masa depan kita akan lebih baik, lebih cerah, dan mendapatkan cita-cita apa yang kita inginkan. Itu saja. Terima kasih Bu Susiana Suganda sebagai pemateri dari BNNP. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua, khususnya membuka wawasan mahasiswa tentang bahaya dari penggunaan narkoba jenis apapun. Oleh karenanya, saya dari sebagai moderator Ridwan Fauzi, terima kasih kepada Bu Susi dan kepada semuanya. Saya berikan kepada MC Pak Nanan. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar, saya Silakan, ingin Bu. menyampaikan kepada kata-kata terakhir, Bu, ya. anak-anak sekalian, ya, bahwa ketika anak-anakku di ITB menemukan seorang pecandu atau memiliki keluarga siapapun juga ya sudah menjadi pecandu, silahkan untuk diantarkan kepada BNN atau BNNK yang lebih dekat untuk diadakan rehabilitasi. Dan rehabilitasi di BNN itu adalah gratis, tidak ada proses mengeluarkan uang sepeser pun. Ketika kami harus menjemputnya, kami siap untuk menjemput pasien untuk direhab, seperti itu. Jadi itulah kepedulian BNN untuk memulihkan para pecandu narkoba yang ada di masyarakat. Baik. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bu Susi. Pak Nanan, mangga. Baik, terima kasih Bapak. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.